Shalom Jemaat GBI Kristus Pencipta, perkenalkan saya Asyam dan kali ini saya bersama teman-teman saya Theo dan saya Ita. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan Disciple TV mengenai Roh Kudus. Nah, setelah 1 bulan kita bahas soal Roh Kudus, banyak ini dari teman-teman yang bertanya-tanya, Roh Kudus itu apa bisa begini, apa bisa begitu? Bagi teman-teman yang masih belum ikuti bahasan tentang Roh Kudus ini sebelumnya, bisa cek langsung di deskripsi ya. Di bawah ini. Oke, nah hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar Roh Kudus bersama narasumber kita yang tidak asing lagi, Cik Hana. Yeay. Oke, Cik sudah siap dengan ratusan pertanyaan? Wah, siap ya. Oke, tanpa kita buang waktu lagi, yuk kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa sih Cik tandanya kalau kita ini sudah menerima Roh Kudus? Apakah harus dengan berbahasa roh? Iya, harus dengan berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Karena memang tanda kita dibaptis Roh Kudus itu ya berbahasa roh. Di Kisah Rasul 2 ayat 4, waktu mereka penuh dengan Roh Kudus yang pertama kali di hari Pantekosta, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ya, di Kisah 2 ayat 4. Kemudian juga di Markus 16 ayat 17, di sana dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa baru di sini maksudnya adalah bahasa yang tidak dikenal, bahasa yang tidak dipelajari. Di dalam Alkitab versi The Passion dikatakan bahasa roh. Gitu. Oke. Berarti artinya itu kalau misal kita tidak bisa berbahasa roh mutlak, kita tuh belum terima Roh Kudus apa tidak? Enggak gitu. Meskipun kita belum berbahasa roh, belum dibaptis Roh Kudus, kita sudah punya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, saat kita lahir baru, saat kita bertobat, kita menerima Roh Kudus itu. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita dibaptis Roh Kudus juga selain dibaptis air. Ya, ayatnya di Lukas 3 15 sampai 16, Kisah 8 ayat 14 sampai 17. Dan gini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kata baptisan itu artinya ditenggelamkan. Jadi kalau kita dibaptis Roh Kudus, artinya kita ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus. Artinya juga ditenggelamkan itu artinya dengan bahasa lain itu artinya kita dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Dan luar biasa loh dampaknya baptisan Roh Kudus itu. Gitu ya. Berarti bahasa Roh Kudus itu Cik manfaatnya luar biasa ya Cik ya? Sangat luar biasa. Wah, ini nanti harus ada episode selanjutnya yang khusus membahas luar biasanya Roh Kudus itu gimana ya Cik? Luar biasanya bahasa roh maksudku. Ya benar itu ya, Roh Kudus itu. Dan bahasa roh. Ya memang perlu ada episode tersendiri ya membahas tentang bahasa roh itu ya. Oke Cik, jadi sebenarnya apa tujuan baptisan atau dikuasai Roh Kudus itu Cik? Gini, dengan dibaptis Roh Kudus kita itu akan bisa mengalahkan sifat-sifat buruk kita. Ya, itu di dalam Roma 8 ayat 13, Roma 8 ayat 14 ya. Dan juga dengan dikuasai Roh Kudus kita bisa punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus tuh mau kita itu jadi alatnya untuk bersaksi tentang Yesus sehingga orang-orang yang belum percaya Yesus tuh akan bertobat dan menerima Yesus juga gitu. Dan kuasa Roh Kudus melalui baptisan itulah yang membekali kita. Seperti itu. Lagi pula dengan baptisan Roh Kudus kita bisa bergerak di dalam 9 karunia Roh Kudus dan itu adalah kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu. Itu sih kelebihannya baptisan Roh Kudus. Nah Ciana, kira-kira bisa kasih contoh nggak perubahan-perubahan apa yang sudah Roh Kudus lakukan? Yang tadi kan tentang mematikan perbuatan daging ya Cik? Bisa kasih contoh nggak? Kasih contoh ya. Saya tuh dulu orangnya sangat tidak sabaran. Bukannya sekarang tuh sangat sabar terus dia enggak juga. Tapi dulu itu ya teman-teman, kalau di jalan seringkali itu hampir setiap hari itu mesti nggak sabar ngelihat orang-orang yang melanggar lalu lintas ya, motong, ya nggak pakai rifting langsung belok dan sebagainya. Pokoknya nggak karu-karuan itu. Jadi saya tuh seringkali berdosa di mobil itu.
Saya nggak sabar banget tuh, gitu. Dan marah-marah loh. Saya pernah buka kaca loh. Marahi balik. Iya. Jadi mau belok kiri, ini ditulisi belok kiri langsung. Ya toh, saya kan harus bisa belok kiri kan? Ya. Dia tuh loh di sini. Saya tin dia nggak mau bergerak. Akhirnya toh setelah hijau, sananya hijau, saya kan bisa jalan ini. Saya buka kaca. Goblok. Saya bilang gitu. Kaget aku, Cik. Kaget aku, Cik. Loh iya, aku tuh bertahun-tahun yang lalu tuh kayak nggak sabar itu kayak gitu loh, sungguhan. Biasa sekali. Iya, lagi pula nggak sabar dalam segala hal. Misalnya ya, teman-teman tuh ngomong sesuatu, terus pakai ang, saya langsung potong. Atau nggak ang ini, nggak gitu nggak. Ngomong nggak selesai, langsung aku tahu maksudnya, langsung aku interupsi. Langsung dirangkul. Gitu, pokoknya nggak sabar lah dalam segala hal. Tapi dengan adanya saya itu bergaul dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, banyak berbahasa roh. Kalau mau marah sekarang itu ya, kalau mau mangkel aja itu di jalan, Roh Kudus itu bilang tenang, nggak usah kayak gitu. Jadi saya bisa langsung tuh bisa reda gitu. Kayak ada yang ngomongin gitu loh, seperti itu. Nah sekarang itu saya bisa menjadi pendengar yang baik gitu loh teman-teman. Kalau orang-orang ngomong itu, saya tuh punya murid ya, kalau ngomong tuh muter-muter gitu. Lupa-lupa gitu, saya tuh bisa dengan tenang nungguin aja, nggak interupsi. Jadi contoh-contoh seperti itu. Contohnya ekstrem sekali sih ya, sabar tidak sabar tingkat dewa. Enggak, belum tingkat dewa lah, belum lah. Belum dah sih ya, belum sampai, oke. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, nah dari kesaksian Ciana tadi kita bisa melihat nih sifat-sifat buruk apa yang ingin teman-teman tuh rubah ya. Nah, misal ada teman-teman yang sepertinya tidak ingin membicarakan sifat buruk itu, mungkin bisa berdiskusi secara individual dengan pemuridnya masing-masing ya. Nah, kita lanjutin lagi ya. Ini mulai pertanyaannya agak sulit nih, Ciana. Caranya gimana ya membedakannya itu, ini tuh beneran pertolongan dari Roh Kudus atau kita ini yang membantu diri kita sendiri dengan logika kita? Dengan logika maksudnya. Jadi bedanya kalau Roh Kudus itu membantu kita dengan kita membantu diri sendiri dengan logika itu sangat beda. Gini bedanya. Kalau kita bisa menemukan solusi atas masalah kita, tapi itu di luar kemampuan logika kita, nah itu berarti Roh Kudus yang tolong. Gitu. Atau kita bisa melakukan firman Tuhan nih, ya. Sebenarnya kita nggak mampu, tapi kita tuh bisa. Nah itu karena Roh Kudus yang menolong kita. Tapi kalau logika kita sendiri, ya kita nggak usah pakai minta tolong Roh Kudus, kita bisa lakukan. Gitu. Akal sehat aja sih, common sense ya. Gitu tuh bedanya. Cik, kasih contoh Cik, kadang-kadang kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu kegeeran, ini Roh Kudus, aku dewek, pikiranku sendiri, kan kadang-kadang gitu Cik. Tolong kasih contoh dalam sehari yang benar-benar apa ya, oh ini memang dari Roh Kudus gitu loh Cik, ya. Spesifik gitu loh Cik. Gini, supaya menyingkat waktu, saya nggak usah kesaksian baru-baru lagi, yang 2 minggu lalu apa sebulan lalu itu ya, waktu saya kehilangan kunci, nggak taunya kunci itu di tong sampah, itu di luar logika toh. Ya, masa logika tuh bisa memikirkan oh kunci itu di tong sampah, nggak mungkin kan. Gitu loh. Benar. Juga waktu saya tuh cari buku berhari-hari itu pakai logika gimana coba, benar-benar nggak bisa saya itu gitu. Saya juga mau tanya Ciana, ini kemarin ada pembahasan soal seperti ini di komsel kita. Nah pembahasannya tuh apakah harus itu hal kecil-kecil tuh Roh Kudus yang membimbing kita? Apakah beberapa personality itu, misalnya contohnya saya ya, saya ini terlalu tidak mementingkan hal-hal kencing, hal kecil ya. Kalau kita tuh, aku tuh hanya tidak mementingkan hal kecil gitu. Berarti saya tuh kemarin di komsel saya berdiskusi, kok kalau aku tuh nggak pernah ya menerima pembimbingan Roh Kudus itu di hal-hal kecil. Apakah karena karakter saya itu kalau hal-hal kecil itu ya udahlah. Kalau ya, tapi kalau hal-hal besar sering kita. Apakah harus hal kecil itu seperti itu maksudnya pertanyaan? Lihat-lihat hal kecilnya, hal kecil yang benar-benar kita tuh butuh pertolongan Roh Kudus gitu aja. Bukan hal-hal kecil yang nggak perlu Roh Kudus. Misalnya apa? Misalnya bangun pagi gini ya.
makan apa ya hari ini Roh Kudus gitu. Loh, Roh Kudus akan bilang gini, ya pikir ono dhewe. Gak usah nentang aku. Berarti Kan gitu. hal kecil tapi tetap penting gitu ya. Iya, tetap penting. Kayak misalnya saya kehilangan kunci kan penting banget ya. Besar sih. Enggak, maksudnya hal-hal yang bukan rohani kan gitu ya. Saya juga pernah hampir ditipu sama kartu kredit, ya kan? Soalnya tiba-tiba ditelepon, ibu tuh akun ibu itu, kredit card ibu itu kebobolan, ada 3 transaksi besar, langsung masuk di SMS saya semua. Saya sudah mulai panik kan, Bu, sebentar lagi saya kasih OTP, itu dibuka pakai OTP itu, nanti saya blok transaksinya. Wih, di situ saya kan orang awam ya, orang polos nih, nurut aja, nggak ngerti. Daripada itu 35 juta nilainya. Kemudian saya bilang, terus Roh Kudus tuh bilang gini, jangan, itu menipu loh, menipu. Saya tuh berdebar banget, gimana, ayo Bu, cepetan Bu, ini nanti akan terus kebobolan gini-gini. Tapi saya bilang, enggak Pak, biarin aja. Saya tutup teleponnya, dia telepon lagi, saya nggak terima. Akhirnya waktu saya lapor ke CS, beneran penipuan, kayak gitu. Itu kan benar-benar hal, bukan rohani loh itu, bukan rohani tapi penting kan. Jadi bukan kayak hal kecilnya tuh kayak milih mau minum Milo atau kopi itu enggak ya? Ya enggak lah. Kemarin dibahas. Iya, apakah sampai seperti itu gitu loh? Iya, itu nggak penting sih kayak gitu-gitu. Oke, sekarang ini Ci, manusia itu kan punya roh, jiwa, dan tubuh, betul ya Ci ya? Ya. Nah, misalkan kalau ada Roh Kudus, berarti rohnya kita ini terus ngapain? Nah, yaitu sebenarnya yang bicara itu roh kita, apa Roh Kudus itu yang buat kita bingung kadang-kadang. Kadang kan bingung sendiri Ci, Iya. antara roh kita yang ngomong atau sebenarnya ini Roh Kudus yang kasih tahu. Ya, gini ya. Manusia roh kita itu adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, ya kan? Dan kita seringkali menyebut istilah manusia roh itu dengan hati. Roh Kudus ada di dalam hati, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kayak gitu, ya kan? Nah, padahal sebenarnya hati itu adalah manusia roh itu. Tapi manusia roh kita tuh perlu dikasih makan firman Tuhan, perlu dekat sama Bapa supaya manusia roh kita sehat dan peka terhadap kepemimpinan Roh Kudus sekecil apapun. Kayak gitu. Kalau manusia roh kita sakit, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah merenungkan firman, nanti Roh Kudus pimpin kita, tolong kita apa, kita nggak mampu untuk menangkap pimpinan atau tuntunan atau dorongan Roh Kudus itu. Terus akhirnya kalau manusia roh kita sakit-sakitan, kita mudah stres, mudah jatuh dalam dosa, hati kita gelisah terus, nggak tenang, segala macam. Jadi, menjawab pertanyaan Bu Ita, yang berbicara kepada kita tuh Roh Kudus melalui roh kita, itu. Roh Kudus melalui roh. Ya, Dua-duanya berfungsi ya. ya, Berarti betul. Roh Kudus itu menyatu ya dengan roh kita. Yes, betul sekali. Manusia roh kita dengan manusia Roh Kudus dan manusia roh kita itu menyatu, tidak berdiri sendiri-sendiri. Oke, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ternyata manusia roh kita ini ada supaya apa? Supaya di dalam hidup kita itu bisa terhubung dengan Roh Kudus selalu. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk bisa semakin peka dengan Roh Kudus, bestie kita ya teman-teman. Mungkin belum terbiasa, tetapi kalau kita lebih tekun lagi, lebih dekat sama Tuhan lagi, pastinya Roh Kudus itu adalah hidup kita dan kita akan merasa bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Dan di episode berikutnya kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak kalah seru loh dengan episode ini ya. Jadi Bapak Ibu sabar dulu ya, kita akan kembali lagi di Disciple TV berikutnya. Disciple TV Ada berkat dari pemuritan.